Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita yang kedua tentang hukum diplomatik dan konsuler, kita akan membahas tentang konsep umum atau pengertian daripada hukum diplomatik dan konsuler. Dalam slide selanjutnya, adapun capaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memahami pengertian hukum diplomatik dari berbagai sudut pandang bahasa, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat ahli. Baik, selanjutnya langsung ke pengertian berdasarkan terminologi bahasa. Bahasa yang digunakan di sini ada dua, terminologi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang pertama, kita akan membahas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwasanya diplomatik adalah berkenaan dengan hubungan resmi antar negara. Sedangkan yang kedua, dalam terminologi bahasa Inggris diistilahkan dengan istilah diplomatic. Diplomatik ini merupakan definisi yang juga digunakan sama dengan istilah diplomacy. Artinya apa? Artinya adalah connected with managing relation between countries, yang artinya terhubung dengan mengelola hubungan antar bangsa. Baik, selanjutnya adalah istilah diplomasi atau diplomatik yang sering sekali berkaitan, sehingga terkadang penafsirannya bisa bermacam-macam. Berikut beberapa penafsiran yang sudah saya rangkum menjadi ada 5 penafsiran. Yang pertama, diplomasi juga dapat diartikan sebagai politik luar negeri. Misalnya kalau kita pernah mendengar, diplomasi Republik Indonesia di Amerika perlu ditingkatkan. Misalnya seperti itu. Yang kedua adalah tentang ditafsirkan sebagai perundingan. Misalnya, diplomasi itu diartikan sebagai perundingan karena kita sering mendengar pernyataan misalnya seperti ini, masalah Timur Tengah hanya dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi. Jadi, perkataan diplomasi di sini merupakan satu-satunya mekanisme, yaitu melalui perundingan. Yang ketiga adalah dinas luar negeri. Maksudnya di sini adalah orang yang bekerja atau berdinas di luar negeri. Misalnya seperti ini, ada ungkapan selama ini ia bekerja untuk diplomasi di luar negeri, seperti itu. Dan dalam bukunya yang kelima adalah dalam bukunya Dewa Gede Sudika Mangku, dalam bukunya Hukum Diplomatik dan Konsuler tahun 2020, terdapat istilah yang menarik, terdapat istilah yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Kanada, Pierre Elliott Trudeau, yakni megaphone diplomacy atau diplomasi pengeras suara. Istilah tersebut berarti diplomasi saling meneriakkan, sikap keras, tuduh-menuduh, ancam-mengancam, dan saling menantang. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya saling percaya. Dengan demikian, Trudeau pun menyatakan perlunya diplomasi jenis itu direndahkan atau dikurangi, bahkan diganti dengan dialog of confidence atau dialog berdasarkan sikap saling percaya. Selanjutnya adalah pengertian mengapa hukum diplomatik sering dipasangkan dengan konsuler. Atau jadinya seperti ini, hukum diplomatik terkadang juga dapat disebut dengan hukum diplomatik dan konsuler, sebagaimana judul perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Hal ini dikarenakan selain mengatur hal tentang norma-norma perwakilan diplomatik, namun juga mengatur tentang perwakilan konsuler, sehingga apa yang diatur dalam diplomatik sekaligus mengatur yang bersifat kekonsuleran. Selanjutnya juga perlu dipahami apa yang menjadi landasan adanya hubungan diplomatik. Perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwa dalam hukum diplomatik terdapat hubungan antara negara pengirim atau negara yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya dan negara penerima atau host country, negara yang menjadi tempat di mana perwakilan dari negara pengirim melaksanakan tugasnya. Di mana hal tersebut dapat terjadi atau dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama antar negara. Selanjutnya adalah pengertian hukum diplomatik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Di Indonesia, mengenai hubungan diplomatik ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Tepatnya pada pasal 1 angka 1 dalam undang-undang ini terdapat istilah hubungan luar negeri. Adapun definisi dalam undang-undang tersebut mengenai hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaga, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Secara umum, hukum diplomatik sangatlah erat kaitannya dengan hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik, termasuk anggota keluarganya, kantor perwakilan, dan rumah kediamannya. Hak ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai pejabat diplomatik atau konsuler negara pengirim. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan timbal balik atau resiprokal antara negara pengirim dan negara penerima. Maksudnya adalah negara penerima berkewajiban untuk memberikan fasilitas pendukung maupun pencegahan dan perlindungan dari berbagai ancaman atau gangguan terhadap perwakilan diplomatik dari negara pengirim sebagai implementasi dari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya berdasarkan hukum diplomatik yang berlaku. Berikutnya adalah pengertian hukum diplomatik berdasarkan ahli. Pengertian tentang hukum diplomatik ini sendiri antara para ahli belumlah terdapat sebuah kesepakatan atau kesatuan pendapat. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan pada hakikatnya hukum diplomatik ini merupakan bagian dari hukum internasional. Misalnya saja, sebagian besar sumber-sumber hukum yang digunakan sama dengan beberapa konvensi internasional, hukum kebiasaan, prinsip hukum pada umumnya, dan juga pendapat dari para ahli hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut. Yang pertama dari Edmund Jan Osmanzik yang menyatakan bahwasanya hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik. Yang kedua ada dari L. Dembinski, bahwasanya katanya hukum diplomatik digunakan untuk sebagai rujukan pada norma-norma hukum internasional yang mengatur kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan antara negara dengan membentuk hubungan diplomatik. Dalam perkembangannya, pengertian hukum diplomatik dapat dibagi menjadi dalam dua perspektif dalam maksudnya. Yang pertama adalah perspektif tradisional, di mana merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik antar negara yang melakukan hubungan diplomatik. Maksudnya, hukum diplomatik hanya berlaku terhadap antar negara yang satu dengan negara yang lainnya yang melakukan kesepakatan diplomatik. Dan yang kedua, perspektif tadi tradisional. Yang pertama, sekarang perspektif modern, yakni di mana hukum diplomatik ini bukan saja menyangkut hubungan diplomatik atau konsuler antar negara saja, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan beberapa organisasi internasional yang bersifat universal. Maksudnya, tidak hanya hukum diplomatik berlaku terhadap antar negara yang melakukan kesepakatan diplomatik, sebagaimana pengertian secara tradisional, tetapi juga berkaitan dengan hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional dan atau regional. Misalnya, hubungan dengan organisasi seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagaimana pendapat dari Sumaryo Suryo Kusumo bahwa hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip
hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.